lagi. Sisi yang cukup banyak juga nampaknya ini menjadi keuntungan untuk dari tim Onyx Indonesia. Tapi bahkan dari Blacklist Internasional, mereka tetap selalu ingin memaksakan Keyboy mengeluarkan flickernya. Mereka ingin selalu memaksakan Sans memfollowing up seorang Keyboy. Jadi benar-benar secara nggak langsung, Blacklist ini selalu akan men-trigger semua yang bisa dikeluarkan oleh Onyx sebelum mereka tim fight 5. Ya makanya mereka ingin setupnya tuh lebih matang. Karena balik lagi, Blacklist ini adalah tim yang sangat kuat sekali dengan setup berlima. Ketimbang mereka melakukan fight 4 lawan 5. Edward bahkan sampai mengeluarkan ultimate-nya hanya untuk mengejar Karaput. Wah, Cyclone Eye-nya keambil dong. Dan sekarang untuk Burst-nya akankah dia berhasil untuk pergi dari tersebut karena sedikit lagi HP tersisa. Tapi barusan Kairi udah mulai hadir untuk memberikan langsung backup-an. Tapi Kairi belum cukup damage. Dan juga Edward bagaimana persebelumnya berhasil langsung diambil. Burst-nya langsung pergi dari tersebut dengan namanya saja yang hanya balik menuju ke arah base yang menjadi notification. Ya, benar banget. Satu poin kill first blood di tangan dari Blacklist Internasional. Kembali lagi mencoba untuk mendominasi dari segi early game yang dimiliki. Bahkan di sini Oh My Venus benar-benar menjaga pergerakan dasar seorang Owl. Tidak mau dilepaskan begitu saja. Blazing Duet masih dimiliki. Tapi nampaknya cewek kalau Blazing Duet ini akan selesai dengan sangat cepat. Dan bahkan Yue is coming up. Mencoba digoceng. Bakal Blazing Duet mundur ke arah belakang. Clear minion dilakukan. Dan Owl hanya sebentar untuk bisa terbangkan dan terlalu jauh jarak. Dan juga terlalu sensitif. Tapi bahkan Owl akan coba dipaksa. Mundur ke arah belakang, tidak mau terlalu terburu-buru dan fokus dengan satu match. Cutthroat! Satu poin kill sangat mahal from Sun. Looking for double kill, looking for triple kill. Mampukah didapatkan, tapi nampaknya cewek kali ini melakukan aggro terhadap turret. Ditungguin begitu saja, flicker dikeluarkan agar lebih lama lagi berada di arah zona Brawl. Oke, masih berhasil selamat dengan pemikiran yang begitu baik, pemikiran yang begitu handal. Dia flicker, dia tahu kalau dia nggak flicker, dia akan stay di atas tersebut. Tapi Yu mencoba untuk bisa maju ke depan dan mencoba untuk bisa mengeluarkan projectile-nya. Hampir aja deg-degan gitu di sini. Deg-degan enggak? Dengkul lemes. Tapi lagi dan lagi Boots melakukan sebuah cut wave agar dia bisa rotasi dengan cepat. Dia nggak mau ngulangin kesalahan yang sama di game yang sebelumnya, itu adalah ketinggalan dari segi rotasi. Dan tadi itu yang di-mention juga sama Samo dan juga Maipan. Makanya kali ini Kairi juga nggak mau kalah, dia sudah mulai hadir di area top lane. Mencoba mau mencari informasi dan bahkan menemukan satu buah solo kill ke arah Owl. Mahal banget itu poin killnya. Kenapa masalahnya mahal? Mereka mendapatkan satu buah poin kill di atas menit yang kelima. Dengan ada Oh My Venus di atas. Ini tandanya para pasukan dari Onyx Indonesia bisa mendapatkan Lord dan fokus ke arah turret. Nampaknya masih gagal, masih kurang cukup damage ya. Aku kira dia bisa dapetin turret dan dapetin turtle. Tapi nampaknya dengan adanya satu buah poin yang bisa didapatkan dari tim Blacklist atas Purple Buff Kairi, itu yang membuat seorang cewek kayaknya ngurungin niat ya. Ya kayaknya udah cukup juga sih. Kalau misalkan dia melakukan dua gerakan di waktu yang bersamaan tentu akan rugi sekali. Dan cewek kali ini sedikit mengeluarkan BMI-nya, mendapatkan informasi juga dari Blacklist International. 3 lawan 1 di area top lane. Cukup berbahaya sebenarnya, tapi space untuk mid lane. Solo pick up from Kairi. Itu dia. Membalaskan kembali keadaan. Wise akan memberikan sedikit space untuk para pasukan dari Blacklist International mendapatkan turret di top lane. Blazing Duet dikeluarkan, menuju ke arah seorang All belum bisa membuka. Dapatkan All sekarang full maut. Keyboy di depan sana. Dan di-cancel seorang Oh My Venus. The Way of Dragon-nya gagal. Bahkan para pasukan dari Blacklist International yang berhasil mendapatkan satu poin kill. Keyboy, become my boy. Become, sabar. Itu ya. All akan didapatkan oleh seorang Kairi. Dituntaskan tugasnya. Kairi menutup satu poin kill di arah top lane. Dan Keyboy tidak berhasil tumbang dengan sia-sia kali ini. Iya, tidak ada yang rugi tentunya. Apalagi seperti yang tadi Ranger Mas bilang, nowhere to run, tidak ada jalan untuk kabur daripada All itu sendiri. Dan lihat kehadiran turtle-nya, perfect turtle. 3 kali untuk Wise. Tapi Kairi hanya menekan ke arah gold lane-nya agar All tidak bermain dengan maksimal. Dan datang bahkan menuju ke arah purple buff, hampir mendapatkan satu buah purple buff. Tapi sayangnya retribution dari Wise masih ternyata bisa untuk menahan hal tersebut. Sehingga true damage-nya cukup. Dan di arah bawah, All tidak bisa berbuat banyak karena dia akan terkena disarm evac daripada Masya. Tapi kalau gua harap ya, Pak Pula dan juga Profesor KB, ini Keyboy lebih kalem lagi. Lebih kalem maksudnya gini, dia benar-benar ngeluarin short skill-nya itu yang tahu on point dan buat siapa. Karena menurut aku terlalu rushing, terlalu adrenalin rush juga nggak baik untuk dirinya. Ini berbahaya banget Pak Pulu. Ini dari One emang benar-benar informasi untuk di Dose of Flower-nya udah keluar baru di situ nanti ya. Karena sekarang untuk Keyboy-nya ada Romer yang langsung dimacuin begitu saja. Konsil tadi dia gunakan, dia langsung maju. One yang berhasil dihancurkan. Ada satu kok laner yang dimiliki oleh Blacklist International tidak akan bisa lagi untuk bermain beberapa saat ke depan. Oh My Venus terlihat di area tersebut.
Oh, itu dia. Udah mulai kelihatan dan mencoba untuk mencari hit and run lainnya. Karena Kairi setidaknya sudah membuka turret yang ada di arah mid lane. Mahal itu. Setidaknya satu pick off sudah bisa disecure ketika memang Yue show di area tersebut. Makanya ini benar-benar harus diperhatikan. Apakah nanti cut shot-nya untuk Yue atau untuk All? Karena setidaknya dengan semprotan dari Arcane Shard, ini All bisa ditumbangkan dengan instan. Valentinanya udah terlalu scale up. Wah, ini Wise-nya sendirian loh di area tengah. Oke, Wise sendirian. Belum ada informasi yang benar-benar bisa didapatkan di bawah untuk Chow. Kiboy masih mencari informasi, ada Omega Venus 1v1 situation, cewek dengan stack yang tidak ada di dalam tubuhnya, berjalan cukup lambat, ingin mengamankan ke arah satu wave minion tersebut, tapi mencoba untuk memancing ada Owl. Di dalam rumputan ketemulah sudah, hanya memberikan basic attack-nya aja swallow pet, tapi tidak ada weakness point yang benar-benar bisa dibuka dari tubuh bagian belakang Chow itu sendiri. Oke, ini nampaknya aku lihat sih dari Woods akan coba ngedistract dulu di arah top lane-nya. Dia akan dorong laning jauhnya, dan bahkan para pasukan Onyx akan coba dipaksa team fight. Lihat, Omega Venus, damage-nya di pocket terlalu sakit, mundur ke arah belakang para pasukan dari tim Onyx. Mereka benar-benar mendominasi dari laning phase. Lihat, cewek memang terdeteksi. Tapi pasukan dari Blacklist, mereka kehilangan turret inner di arah top lane. Yap. Dia. Botsman distraction, tidak ada Edward. Team fight ini akan dipegang oleh para pasukan dari Onyx. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa menggawangi pergerakan Kairi. Dan sedangkan cewek ini bebas juga. Oh my Venus bisa dua hal yang trigger dirinya dengan Minion Fury-nya. Mau dicari All. Wah, All-nya ketahuan dan Itu dia. All-nya again and again. Nowhere to run, berhasil dihancurkan. Nowhere to run! Membuat seorang Ul kali ini berhasil tumbang di bottom lane. Tidak bisa kemana-mana. Fokus menuju ke arah Lord. Tapi putus. Masih melobi. White, where are you going? Oh my Venus. Lebih fokus menuju ke arah team fight kembali. 3 orang menggawangi para pasukan dari Blacklist International. Cewek terdeteksi posisinya. Ada Wise berhasil di garis depan. Edward terhadap Breath Factors-nya telah dikeluarkan. Tapi lihat damage dari seorang cewek. Terlalu sakit. Damage-nya belum ada Blazing Duet. Dan Decision Blazing Duet tercancel. Sayang sekali. Tapi satu point kill diamankan oleh para pasukan dari Onyx. Cewek harus mundur ke belakang. All is coming out. Wise bakal coba di take down. One last hit. Wise nampaknya membuat Kairi terperangkap. Sayang sekali. Terlalu terburu-buru. Dan putus. Gagal melakukan body block terhadap seorang Kiboy. Oke, Kiboy-nya pun berhasil langsung di pick up di area tersebut. Sementara untuk Kairi tadi ada efek stun dan juga efek knock up yang memang membuat dirinya tertancap di area dinding, di area dari pitnya Rokursa dan Wanwan. Sendirian cukup berani Wise hadir. Beberapa saat lagi Lord ini akan menjadi milik dari Wise. Kayaknya terlalu terburu-buru barusan gerakannya dan memang terlalu banyak resource yang keluar. Sumber yang keluar dari skillnya. Sementara instant replay muncul di ranah Lord ketika memang Fanny tertangkap. Tapi pas lagi live, teman-teman bisa saksikan sendiri banyak sekali juga kejadian. Atau bahkan perebutan purple buff yang sedang terjadi sangat-sangat disayangkan. Untungnya purple buff masih di tangan Kairi tuh. Saya lebih fokus ke live-nya by the way. Ya tapi masalahnya itu Kairi memaksakan masuk ketika masih ada Town. Tapi lihat kali ini langsung ada cutscene dikeluarkan menuju ke arah Wise. Kairi mencoba terperangkap, masih bisa diselamatkan. Masih sekaratul maut dari seorang Wise ini nampaknya menjadi keuntungan untuk para pasukan dari Blacklist International. Para pasukan dari Onyx Indonesia, mereka udah mulai harus sabar. Mereka tidak boleh terlalu terburu-buru. Ingat, reset, tenang, santai. Mereka nggak boleh rushing, Profesor KB. Ya, dan rush-nya harus lebih dikendalikan. Dikendalikan, benar dikendalikan. Aku lebih setuju dengan kata-kata dikendalikan. Karena ini udah mulai menggebu-gebu. That's why yang aku bilang sebelum game ini udah mencapai di arah match point. Match point itu match yang lebih panas. Match yang lebih berat, Pak Pulung. Wah, ketahuan lagi tuh kan. Ketahuan lagi Kiboy yang berada di area tersebut. Edward sendirian aja. Sekarang bersama dengan Wise. Udah ada pergerakan di mana sekarang efek tahunnya udah mulai diaktifkan. Nah, untuk pergerakan selanjutnya belum ada terlihat. Kairi masih standby. Belum mau karena masih terlalu tebal. Edward, Katron akan dikeluarkan sesaat lagi. Dan benar saja sekarang. Udah ada Valentine yang berhasil mendapatkan ke arah satu orang. Dan Edward berhasil ditumbangkan. Gila, itu namanya satu suara loh kalau bisa kamu bilang. Kenapa? Karena jujur, Edward itu kena tendangan pertama dalam posisi imun. Dan untungnya Kairi udah standby on position. Karena terakhir kondisi yang aku lihat sebelum aku melihat Kairi kembali adalah dia itu berada di posisi recall. Tapi lihat, Astral Recall kembali terjadi. Damage terlalu besar diberikan oleh para pasukan Blacklist International. Mereka incer invasinya. Lihat, purple buff-nya tidak dihabiskan. Karena Yue sudah mengambil purple buff-nya. Sementara untuk saat ini berarti kita hanya akan menyaksikan satu purple buff saja. Thanks to cewek. Thanks to cewek. Dia apa namanya? Itu dia. Dia peka banget. Iya, dia peka banget sama minimapnya. Dia peka banget sama purple buff-nya. Dia nggak mau kalau purple buff-nya ini bakal di-freeze. Dan solo kill. That's it!
Kairi mode set boy. Damage-nya terlalu sakit. Menghujam jantung dari seorang All. Surprise attack Bapak Ibu. Membuat para pasukan dari Blacklist International. Mereka kehilangan dari segi marksman-nya Pak Bolo. Tidak bisa melakukan banyak hal. Sepersekian detik saja yang dibutuhkan Kairi untuk langsung melakukan kombonya Kiboy. Mencoba masuk dan memberikan gangguan cewek. Mengamankan orange buff Wise. Dan juga Venus belum mau keluar kandang. Tapi pada berbeda Kairi. 1v1 situation melawan Edward. Ya lihat dia bahkan berhasil melakukan trigger terhadap Brave Fighters yang dimiliki oleh pasukan Blacklist International. Dan kali ini mereka harus reset. Jangan sampai terulang kembali. Ada Lord, kesempatan Lord dan mereka lepaskan. Itu nggak boleh terjadi kembali. Ini kesempatan yang sangat-sangat mahal sekali harganya. Setidaknya kalau mau Lord lagi mungkin Unstoppable Pick Off akan dilanjutkan kembali. Replay akan kita saksikan dan tebakanku replaynya menuju kepada solo kill yang terjadi. Ini dia sebuah slow mode. Ketika Cutthroat langsung menghilangkan satu sosok one-one. Padahal Master Assassin-nya tidak menyala barusan. Itu bener-bener Raisa loh, serba salah. Dia mau pakai WON nanti gak bisa Gak melawan sama sempet cewek. Pak. Iya. Gak sempet. Walaupun sempat, No, walaupun sempat rugi. itu rugi sama cewek, serba Iya, salah karena makanya. akan ada Blazing Duet juga nantinya dalam team fight ketika dibutuhkan. Itu dia, lihat cewek akan membuka terlebih dahulu. Yap. Informasi telah diberikan, Kiboy akan berada di garis depan, Immortality berada di tangan dari Wise. All belum ada terdeteksi di mana keberadaan dasarnya All. Dan All masih diam sejenak karena dia tidak boleh melakukan sedikit pergerakan. Boots-nya coba tuh di bawah, ganggu banget. Boots bener-bener ganggu konsentrasi. Iya selalu, dia kan harus distraction. Kalau misalnya dia nggak distraction buat apa? Iya. Buat apa? Dia nggak bisa. Karena dia nanti akan menuju ke arah All sekalipun. Edward. Edward di bawah dikeroyok. Edward akankah berhasil langsung diamankan karena sedikit lagi yang tersisa. Tapi Brave Factor masih aktif sejauh ini. Masih ada serangan yang akan dilakukan Kiboy. Oh mereka mau team fight. Oke. Mencoba untuk masuk ke bagian depan. Ada All-nya sedikit lagi yang tersisa. Ada Wave yang keblokkan walaupun ada Wave yang tercipta. Ini dia Lord-nya sedikit lagi yang menjadi big cap. Edward yang berhasil dihancurkan. Tapi Lord-nya berhasil diamankan. Pulang oleh Wise. Dikejar habis-habisan. Wise mungkin karena Wise mau dikasih pulang kan. Tapi masih berhasil pulang. Oke, tersisa 2 player saja para pasukan dari Orange Indonesia. Mereka akan memasang menuju ke arah satu buah best turret dari mid lane. Mencoba diselesaikan dengan satu buah best turret kali ini akan sangat mahal. Push, 2 best turret akan dipecahkan dengan saat instan. Apakah mereka akan mencoba melakukan one strike push? Mereka harus coba menyelesaikan kali ini dengan kalkulasi yang sangat tepat. Karena kalau tidak, mereka bisa dikembalikan. Dan harusnya mereka cuma bisa menyelesaikan lot dan mereka reset. Karena All is coming back. Oke. Wave minion akan masuk dari tengah dan juga bawah. Mereka reset, mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Oke, ini ada langkah yang begitu baik dimiliki oleh Nick. Perlahan tapi pasti yang penting sampai ke base-nya dulu, Prof. Ya, step by Bijak, step. itu kayaknya kata yang paling tepat ya. Mereka bijak banget untuk memilih disengage ketimbang mereka maksain team fight di depan bibir base dari Blacklist International itu sendiri. Dan memang fokusnya The Way of Dragon menuju ke arah All, bukan menuju ke arah Wise. Padahal di sini Kiboy punya kesempatan untuk memberikan The Way of Dragon agar Wise-nya tidak memainkan Retribution. Tapi memang lebih mahal All harganya. Ketika nantinya terbuka crossbow of tank itu bisa menjadi malapetaka untuk teman-teman dari Onyx. Apalagi ketika mereka belum ready dengan Winter Truncheon atau bahkan Wind of Nature. Jadi di sini hitungannya untuk dari segi volt yang didapatkan Blacklist International. Rugi benar. Rugi banget. Perbedaan 5.300 sekarang dimiliki oleh Onyx. Ini menjadi sebuah keuntungan yang begitu berarti. Tapi strategi seperti tadi, Boots di bawah dibantu oleh Kairi. Edward benar-benar dihancurin dan 3 Kiboy? sisanya. Yap, Wise sendirian mencoba untuk mengejar langsung ke arah dari Kiboy. Terbuka sudah crossbow of tank tapi tidak mau dibuka. Iya, langsung di-burst oleh seorang Suns. Informasi telah diberikan. Dominance Ice telah di tangan dari para pasukan Blacklist Internasional. Dan mungkin Kairi akan lebih bisa fokus ke All lagi sih menurut aku. Ya, Dibandingkan karena Edward. Karena balik Edward lagi. ini udah tugasnya cewek. Benar. Cewek tinggal gimana caranya poke damage aja karena Edward atau memicu Oh, lihat. Breath of Fighters itu. Dan bahkan Wise bisa di-poke karena ada Golden Staff. Dan ini dia, 4 pemain mundur namun sepertinya Onyx hanya melakukan kite saja. Mereka mencoba untuk menarik ulur permainan agar source dari Blacklist International ini perlahan-lahan keluar satu-satu. Keluar, habis. Dan bahkan kalau bisa kita lihat juga dari Onyx udah megang seluruh map dan orange buff dari seorang All pun sudah di tangan dari Boots. Kalau bisa Boots tidak boleh sama sekali dia kekurangan segi power pushnya di saat Lord udah berdekatan. Kenapa? Pertama dia harus tetap punya sprint, dia harus tetap bisa mendorong. Karena di sini kasusnya Blacklist International tahu Boots belum mengeluarkan sprint. Power utility-nya masih ada. Jadi kalau Onyx mencoba untuk mendapatkan Lord yang selanjutnya, ini masih menjadi distraction. Dan ini juga sebenarnya satu-satunya cara agar fokus dari Blacklist itu terpecah.
Yaitu adalah dengan Boots melakukan push di arah bawahnya. Memaksa teman-teman dari Blacklist untuk hadir di bawah sehingga cewek yang akan fokus ke arah Lordnya. Oke. Lord Evolve, Lord menit 18. Cewek Bisa udah jadi duluan. penentuan. Cewek hanya melakukan sedikit tarikan terhadap Lordnya agar memancing Blacklist International menuju ke arah River. Suns membuat perimeter, Keyboy membuat perimeter pula di bagian bawah. Tapi Wise dan juga All Venus in. ingin bekerja sama dan mereka semua ingin maju ke bagian sana. Tapi untuk Lordnya berhasil langsung diamankan oleh Onyx. Ini dia, Finally! Lord Evolve menuju ke arah mid dan bisa menjadi poin untuk Onyx itu sendiri. Finally! Lot pertama untuk tim Onyx Indonesia. Let's go! Dan tentunya tak berapa lama kita hitung dalam 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di MSC 2023 See the World. Oke, Lordnya sudah berjalan loh. Dengan 25.718 poin HP yang dia milikin. Oke, yuk di galor ini kita bongkar pertahanan akhir dari Blacklist Internasional. Blacklist International kali ini kayaknya akan ditobrak oleh para pasukan dari Onyx Indonesia. Tapi lihat, Keyboy udah memberikan sinyal dengan adanya cold seal. Flicker telah dikeluarkan mendapat seorang Yue. Fokus ke arah base ya, gak boleh apapun terjadi. Boost fokus ke arah base. Dan bahkan Keyboy mencoba untuk mendapat seorang All. Blazing udah dikeluarkan. Kairi. Oh, sekarang tuh mau. Wewan udah gak ada. Dan Deseset. Akhirnya Yes. menangkan Indonesia. Berhasil membawa kembali MSC ke Indonesia. Onyx Esports. Akhirnya menantian lama Indonesia bertahun-tahun kita menunggu mereka berhasil membawa pialanya ke Indonesia. Congratulations Onyx King of Southeast Asia. Sobat Mobile Legends, Alhamdulillah. dimanapun Onyx. kalian berada, terima kasih banyak atas supportnya. Terima kasih banyak Onyx Esports atas perjuangannya. Terima kasih Onyx Esports. Terima kasih Onyx Esports. Coach Adi, Coach Yep, Coach Adi, Mars. Coach Chef. Luar Akhirnya